Ya, sekarang memang lagi rame nih. Gibran mau dipasangkan sebagai cawapresnya Prabowo. Saya memang pendukung Jokowi 1000% ya. Saya adalah pendukung Jokowi 1000%. Jadi saya sangat mendukung Jokowi karena memang presiden yang baik dan terbukti meninggalkan legacy yang baik nantinya insya Allah dengan segala pekerjaan beliau untuk NKRI yang tercinta ini. Tapi untuk pemilu 2024, meskipun Jokowi mengatakan langsung dia mendukung Prabowo, saya tetap tegak lurus untuk mendukung Ganjar. Karena Jokowi sudah selesai, sudah mau pensiun, sudah ke Solo, dan kehidupan berbangsa harus berlanjut. Dan itu perlu dipimpin seorang presiden yang mempunyai rekam jejak yang sudah terbukti untuk bisa memimpin negara ini. Ini masalah untuk keselamatan bangsa dan negara dan untuk masa depan bangsa dan negara. Jadi, saya memilih Ganjar Pranowo bukan karena Jokowi, bukan karena apapun. Karena memang ini sikap pribadi saya untuk menyelamatkan negara bangsa ini ke depannya. Kita semua tahu bahwa rekam jejak Ganjar seperti apa. Dia setelah menjadi anggota legislatif, gubernur 2 kali di Jawa Tengah. Ya. Dan kalau Prabowo tahu sendiri rekam jejaknya seperti apa. Ya. Gitu. Oke, selain menjadi pejabat publik, yang kedua adalah saya memilih Ganjar karena jelas dia menentang ormas radikal yang dilarang oleh pemerintah Indonesia dan firm dia tidak setuju dengan HTI, FPI, PKI, apapun ormas-ormas yang memang membahayakan masa depan negara kita. Firm dia menentang mereka semua. Tapi yang sebelah, yang Prabowo, rekam jejaknya seperti apa? Clear, ya kan? Coba, saya pengen dengar satu kalimat saja dari Prabowo, bukan dari orang lain, dari Prabowo, bahwa dia nggak mendukung HTI, FPI, maupun PKI istilahnya, seperti yang Ganjar lakukan. Ada? Nggak pernah ada. Jadi ya, itulah 2 alasan mengapa tetap mendukung Ganjar. Demi menyelamatkan bangsa dan negara. Meskipun mungkin Jokowi ngomong sendiri bahwa dia mendukung Prabowo. Bagi saya masa dia udah selesai, monggo pensiun, di Solo saja hidup tenang, biarkan bangsa ini berlanjut, dipimpin oleh presiden yang memang mempunyai pengalaman, rekam jejak, dan kemampuan untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depannya. Oke, mari kita dukung Ganjar Pranowo agar menjadi presiden yang Republik Indonesia. Merdeka. Oke guys, ini terkait dengan isu yang lagi santer ya, soal Gibran yang mau dipasangkan atau dijadikan wakil dari Pak Prabowo ya. Dan Bapak tadi mengatakan meskipun nanti semisalnya ada ungkapan langsung atau kata-kata yang secara eksplisit keluar dari mulut Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Nah, Bapak tadi karena menurutnya kehidupan berbangsa ini harus berlanjut, dia tetap mendukung, tetap dengan pendiriannya garis lurus, tegak lurus mendukung Pak Ganjar sebagai presiden. Guys, saya belum bisa berkomentar untuk hal ini ya, tetapi hanya bisa berharap bahwa ya semoga tidak terjadi. Artinya kita memang berharap bahwa isu seperti itu hanya sebatas isu dan jangan benaran terjadi. Ya, itu harapan kita. Artinya kita ingin memberikan kesempatan kepada Pak Ganjar untuk meneruskan, melanjutkan menjadi pemimpin yang berikutnya. Ya mungkin Gibran bolehlah untuk diasah lagi kemampuannya dalam kepemimpinan. Meskipun kita tahu Gibran ini bagus guys ya, tetapi perlu ditambah untuk skill jam terbang ya. Sekarang kan wali kota ya, mungkin berikutnya harus gubernur dulu ya. Artinya pelan-pelan dari bawah seperti Pak Jokowi dulu guys ya.
Sorry ya kalau misalnya pandangan saya ini keliru, silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Misalnya ada teman-teman di sini atau Bapak Ibu yang setuju kalau Gibran ini layak dijadikan wakil dari Pak Prabowo. Oke, kita dengarkan dulu yang lain berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua yang dulu 2014-2019 memilih Jokowi dan menjadi relawannya Jokowi. Saya ingin mengingatkan kembali, kenapa dulu kita pilih Jokowi? Tentu bukan karena sekedar seseorang yang bernama Joko Widodo, tetapi orang ini mewakili satu nilai-nilai kepemimpinan yang kita anggap cocok untuk memimpin republik ini. Banyak hal dikemukakan ya, tentang nilai apa yang ada dalam diri Jokowi. Pertama, seperti misalnya sederhana, pemimpinan yang sederhana, pemimpinan yang jujur, bersih, ya. Pemimpin yang bukan hanya bisa mengeluarkan ide, tapi memastikan bahwa ide itu bisa dilaksanakan. Lalu kemudian salah satu ungkapan yang sangat populer adalah Jokowi adalah kita. Kenapa? Karena Jokowi berasal dari rakyat biasa pada umumnya. Seperti saya, seperti Anda, seperti ratusan juta warga Republik ini. Warga biasa. Dia bukan jenderal, dia bukan anak jenderal, dia bukan anak pejabat, dan seterusnya. Dia adalah rakyat biasa. Itulah nilai-nilai yang kita idamkan dari seorang pemimpin pada tahun 2014-2019. Bahwa hari ini banyak elit pimpinan relawan yang tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai itu, tapi lebih mempertimbangkan survei, mempertimbangkan kemenangan, mempertimbangkan bagaimana posisi saya setelah pemilu. Mereka memperhatikan politik yang oportunis. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali pada seluruh pemilih Jokowi, pendukung Jokowi dimanapun berada, kita kembali ke akar kita. Kenapa kita ada dulu? Satu barisan, satu rampak, satu langkah, semua berbaris untuk memilih Joko Widodo. Karena nilai-nilai itu. Dan kita tahu persis bahwa nilai-nilai itu tidak ada di lawannya Jokowi. Nilai-nilai itu hanya direpresentasikan oleh Jokowi. Kita kembali kepada nilai-nilai tadi. Kembali kepada sikap politik kita. Nah, hari ini, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang rakyat biasa, pemimpin yang bukan cuma punya ide, tapi juga man of action, memastikan bahwa idenya bisa dilaksanakan. Pemimpin yang bersih, jujur, tidak korupsi, ada di Ganjar Pranowo. Jadi jangan ragu, kita pilih Ganjar, karena kita kembali kepada nilai-nilai kita dahulu. Kita memilih Ganjar karena sikap kita, bukan karena telunjuk siapa-siapa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Oke guys ya, saya tetap yakin bahwa sosok Pak Ganjar Pranowo inilah yang paling pas dan tepat untuk menggantikan Pak Jokowi, ya, yang akan meneruskan, melanjutkan tongkat estafet dan melanjutkan semua program pembangunan, semua yang sudah dikerjakan, ditanamkan, difondasikan oleh Pak Jokowi. Ya. Mohon maaf nih, walaupun Pak Prabowo ini juga ada dalam lingkaran Pak Jokowi, ya. Tetapi kita perhatikan dari segi usia, ya, itu yang paling relevan, paling masuk akal, paling logis. Soal usia ini nggak bisa bohong lagi guys ya. Pak Prabowo bukan seperti 5 atau 10 tahun yang lalu, ya, tetapi Pak Prabowo saat ini sudah sangat tua guys, ya. Dan usia-usia seperti Pak Prabowo ini, ya, akan sangat kesulitan jika nanti sehari itu dia harus berada dalam 3 provinsi yang berbeda, harus menghadiri rapat ini, setelah itu rapat ini lagi, rapat itu lagi. Jadi dengan banyaknya aktivitas, dengan banyaknya sibukan,
dikhawatirkan dengan kondisi yang sudah tidak fit lagi, Pak Prabowo akan lebih rentan sakit-sakitan, akan lebih rentan dengan yang namanya masuk angin, guys. Kita butuh yang masih kuat, sehat dan bugar, guys ya. Dan itu ada di Pak Ganjar. Dari kondisi fisiknya yang segar, bugar, otomatis semua pekerjaan akan dengan mudah untuk dikerjakan, diselesaikan. Salam NKRI harga mati. Lagi seru nih, dalam beberapa hari terakhir, isu pun menyebar hingga warung-warung kopi, di mana beredar isu bahwa Lembaga Nasional Endowment for Democracy, atau yang disingkat dengan NED, bagian dari Central Intelligence Amerika Serikat, diduga melakukan operasi intelijen di Indonesia melalui revolusi warna dalam pemilu 2024 mendatang. Yang intinya, mereka akan berupaya menggagalkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI tahun 2024 nanti. Bahkan mereka mendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Untuk teknis dan sebagainya, mereka pun menggunakan International Republican Institute, atau yang disingkat dengan IRI Indonesia. Saya hanya berharap semua ini hoax. Namun di sosial media juga banyak disebut jika NED CIA memang tidak suka gaya Presiden Jokowi sejak tahun 2014. Karena mirip Presiden Soekarno, maka ditumbangkan melalui operasional intelijen CIA dan M16 melalui G30S 1965. Menurut NED CIA, Presiden Joko Widodo memiliki kesamaan dengan karakter Presiden Soekarno. Kemandirian bangsa dan anti-imperialis Barat, dekat dengan Cina dan Rusia. Di lain sisi, kata mereka juga, Presiden Jokowi dan Capres Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, yang tentu memiliki platform politik yang berpihak kepada masyarakat kecil, kemandirian bangsa dan anti-imperialis. Dan jika Ganjar sebagai presiden, ya pastinya ini akan merepotkan agenda-agenda Amerika Serikat dan sekutu di masa yang akan mendatang. Namun setelah ada info bahwa Kepala BIN Budi Gunawan memberikan teguran dan peringatan keras kepada NED CIA untuk tidak mencampuri kontestasi pemilu Presiden Indonesia 14 Februari 2024. Dan saya pun manggut-manggut jika semua ini benar adanya. Lalu ada yang menarik bagi saya, yaitu atas pernyataan dari pengamat hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, yaitu Dr. Julius Yohanes MSI, yang meragukan klaim NED CIA AS tersebut. Kata Julius, NED CIA AS itu dalam melihat Indonesia dan Asia Tenggara karena euforia sukses kudeta Presiden Soekarno lewat G30S PKI 1965 yang membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat dan kemudian dipersepsikan sepihak Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI sebagai dalangnya. Dan itu kan dulu. Saat ini sudah berubah karena di benua Asia terdapat 41% ketersediaan sumber daya alam dunia, termasuk ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini saya di Cirebon, keliling dari pagi sampai sore, dan kita ada satu titik lagi di Balai Kota. Dan hari ini juga hadir di tengah-tengah kita calon presiden PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo. Halo. Nah, kan pakai peci, baju
Koko karena dari pesantren ya Mas. Dari pesantren habis kondangan dan sekarang ada tour guide saya. Siap. Ono. Nah, 2 minggu ini kan di Jawa Barat Mas. Gimana? Pengalaman dong rakyat Jawa Barat seperti apa? Wow. 1 ramah, 2 kami disambut dengan guyonan khas Sunda. Sedikit diajarin nyario Sundanya. Cepopong ya? Cepopong. Diajarin bahasa Sunda. Diajarin bahasa Sunda, nyario Sundanya. Pak Ganjar mah nggak ngerti nggak apa-apa, tapi saya mau bicara bahasa Sunda. Akhirnya kita diajarin nyario Sunda ya. Dan sambutannya dahsyat, termasuk hari ini di Cirebon. Terima kasih masyarakat Jawa Barat. Kemarin Bandung, Cianjur, Bandung Barat, nanti ke Tasik, ke Banjar, ya Mas. Bekasi kemarin. Bekasi. Jadi rakyat Jawa Barat penerimaannya baik Mas. Rakyat Jawa Barat ramah-ramah Mas. Sangat Ganteng-ganteng. Oh jelas, ini dia. Cantik-cantik Mas. Oh pasti itu. Alamnya gimana Mas? Alamnya. Oh luar biasa. Makanannya? Makanannya Saya dan selalu ada lalap-lalapan dan sambal. Saya orang Jawa Tengah paling suka lalapan, sambal dan ikan asin. Siap. Sukses selalu Mas Ganjar. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Mohon doanya wargi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke guys ya, kalau kita perhatikan aura dari Pak Ganjar ini, wajah Pak Ganjar sangat segar, ceria, bugar banget guys ya. Hal yang tidak pernah kita lihat atau kita temukan dalam wajahnya Pak Prabowo yang, mohon maaf ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, usia itu tidak bisa bohong ya. Lalu yang berikutnya Pak Anies, waduh, kalau dibandingkan dengan aura wajah dari Pak Ganjar ini lebih teduh, lebih tenang, lebih bermartabat, lebih berwibawa aura wajah dari Pak Ganjar. Kalau misalnya Pak Ganjar nantinya tidak sesuai ekspektasi keinginan masyarakat, gimana? Begini ya, Bang Septiansah Putra 11, saya akan jawab. Betul, saya sangat percaya bahwa nanti jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Pak Ganjar untuk menjadi penerus Jokowi di 2024, pasti akan ada beberapa dari janji kampanyenya Pak Ganjar yang tidak terrealisasi atau ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi keinginan masyarakat ataupun rakyat. Ya, itu pasti terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Satu hal yang harus Anda ingat, bahwa tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jika Anda tidak menerima pernyataan saya ini, saya tantangin Anda. Tunjukkan kepada saya kepala negara, presiden di dunia ini yang mampu merealisasikan 100% janji kampanyenya. Tunjukkan kepada saya yang mampu menjalankan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat secara 100%. Tunjukkan kepada saya. Saya sebagai pendukung Jokowi 2 periode pun mengakui hingga saat ini tidak semua janji kampanye Jokowi terrealisasi. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat Indonesia, betul. Tapi itu kembali lagi, Jokowi hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf. Iya, pasti ada kesalahan yang dia lakukan, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati rakyat Indonesia yang dia lakukan, itu pasti terjadi. Begitu juga jika nanti Pak Ganjar jadi berhasil, bismillah amin, menjadi penerus Pak Jokowi, saya pun meyakini tidak mungkin dia dapat merealisasikan 100% janji kampanyenya. Tetapi minimal kita lihat persentasenya. Apakah Pak Ganjar mampu merealisasikan janji kampanyenya di atas 70%? Jika Pak Ganjar dapat melakukan itu, artinya Pak Ganjar berhasil. Sementara kalau kita melihat yang sebelumnya,
semua rata-rata di bawah 50% untuk merealisasikan janji kampanyenya kepada rakyat. Kita saat ini memilih pemimpin, itu ada Anies Rashid Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Pak Ganjar Pranowo. Ini untuk nasib bangsa 5 tahun ke depan. Dan saya tahu kok, di antara 3 orang ini juga tidak ada yang semuanya perfect, semuanya sempurna. Tetapi sebagai rakyat Indonesia harus bisa memilih sosok pemimpin terbaik di antara yang baik, dengan melihat rekam jejaknya, dengan melihat silsilah keluarganya, dengan melihat bobot bibit bebetnya dan karakteristik dari capres tersebut. Karena apa? Suara kita, pilihan kita menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan nanti. Jangan sampai kita salah pilih. Dan sekarang saya ingin bertanya balik kepada Anda. Kalau misalnya capres yang Anda dukung nantinya tidak sesuai ekspektasi keinginan masyarakat, gimana? Tolong dijawab juga dok pertanyaan saya. Oke? Bye-bye. Kami berjanji akan setia mencintai Indonesia, menjaga Indonesia. Kami berjanji akan setia menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Kami berjanji akan setia mendukung, memperjuangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Merdeka! Merdeka! Ganjar! 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 Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kampanye dari Ganjar Pranowo selalu bawa alam Ganjar. Yang terbaru mereka tuh naik gunung bareng. Ayo kita analisa kenapa konten naik gunung sama alam Ganjar ini bisa menaikkan elektabilitas Ganjar dibanding Prabowo dan Anies. Pertama, pesan dari naik gunung itu adalah tentang kesabaran dan proses sebelum mencapai puncak. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Ganjar adalah orang yang sangat mencintai proses, terbukti dengan rekam jejaknya di politik. Gak hanya itu, dia bawa alam Ganjar juga. Tandanya dia bisa menurunkan filosofi menuju puncak itu ke anaknya dan anak muda di Indonesia. Poin plus untuk Ganjar. Kedua, naik gunung itu menandakan cinta lingkungan. Gue menangkap pesan bahwa Ganjar ingin menampik tudingan kalau Ganjar itu tidak pro lingkungan dan alam. Padahal Ganjar sangat mencintai alam dan lingkungan, terbukti dengan hobi mendaki gunung ini. Ketiga, fisik yang kuat. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi itu punya fisik yang kuat untuk berkunjung ke ribuan titik selama 10 tahun menjabat. Lebih banyak dari era SBY. Nah, Ganjar ingin menunjukkan juga bahwa secara fisik dia yang paling kuat dibanding capres yang lain. Biar ketika jadi presiden, dia siap secara fisik untuk menuju ke ribuan titik di Indonesia. Keempat, udah pasti kontennya menunjukkan Ganjar tuh dapat mendidik anak untuk mengerti filosofi naik gunung, menyimbolkan bahwa Ganjar bisa mendidik alam Ganjar dalam mencapai puncak. Nilai kedekatan keluarga ini sudah pasti mengubah swing voters untuk memilih Ganjar. Apalagi ya dalam Ganjar di sana yang banyak fans anak mudanya. Ganjar auto win gak nih buat Pilpres lawan Anies dan Prabowo? Komen di bawah ya. Oke, saya punya ide nih guys ya. Ide konyol tentunya. Saya ingin para capres nanti, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, ya jangan cuma adu gagasan, ya, tetapi adu fisik. Ya. Adu fisik di sini bukan berarti meminta atau menyuruh mereka berantem guys ya, bukan. Akan tetapi adu fisik di sini artinya mereka diberikan tantangan naik gunung guys ya, untuk membuktikan siapa fisik yang lebih kuat.
Karena untuk menjadi presiden dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ini, kita butuh pemimpin yang energik, pemimpin yang bugar, pemimpin yang sehat, yang kuat, yang seperti yang dikatakan oleh si Mas tadi, bisa berkunjung ke ribuan titik yang ada di Indonesia. Ya, apalagi mohon maaf nih, wilayah di Indonesia ini kan rentan sekali dengan namanya bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini kita butuh presiden seperti Pak Jokowi. Ketika misalnya ada bencana di mana, dia langsung saat itu juga dia langsung hadir di lokasi, dan fisiknya sangat kuat sekali untuk seharian berada di tempat itu, guys. Ganjar, bos. Oh, Ganjar. Ya udah, itu terserah kamu aja kalau kamu pilih Ganjar. Kalau saya enggak sih. Saya mau ganti acara lain aja lah. Ya, bos. Kalau saya ganti acara lain, siapa tahu bisa ada perubahan. Kalau saya mau ikut dari PDIP, takutnya ntar Jawa Tengah ikut kena sama kayak Rempang Galang. Loh, dijual lagi. Loh, ntar beritanya perkampungan di Jawa Tengah udah masuk pemasukan dari TKA Cina sedang dijual. Wah, ini habis juga ini Jawa Tengah. Nah, bingung lagi kayak Rempang ntar. Ya udah, kalau kamu pilih Ganjar silakan. Gak apa-apa. Ntar kalau udah jadi, ya tanahmu kejual ntar ke Cina lagi, kamu nggak usah marah ya. Kalau saya enggak, ini udah kejadian nih dari PDI ini, sampai warga sampai pada ribut, pada bertempur. Nah, saya nggak ikut-ikut. Nah, saya jadi penonton aja, ya. Kalau kamu pilih Pak Ganjar, silakan dari PDIP. Nah, kalau saya enggak, aku pengen ganti acara lain, kan begitu. Namanya penonton biasa, gitu. Nah, sekarang ini kan PDIP yang menguasainya. Nah, ada terjadi sesuatu, ya seperti kita tonton di beritanya, negara seperti itu udah hancur. Ntar kalau PDI jadi lagi, tanah kamu akan menikmatinya, ya, bakal dijual. Dadah. Terserah kamu aja kalau kamu pilih Ganjar. Kalau saya enggak sih. Alah tonton, raimu wong Jawa kakean cocot. Apa raimu ku sing atine dirobah, kok awakmu ngomongin perubahan. Sing bendino efek sing mbok gawe dua dunia iku, kepingin ngerubah raimu iku. Wong Jawa ngomong aneh-aneh enggak jelas. Ini kan Yaman mimpin Jakarta ya ora entos. Ngurusin WC DKI lo enggak mampu. Awakmu ngomongin perubahan. Nek raimu iku kepingin dirobah, kepingin tak robahi. Oke? Beliau adalah tokoh nasional. Beliau masih sempat dengan segala kesibukannya bisa bersilaturahmi. Allah tidak akan salah. Mudah-mudahan Pak Ganjar ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya teringat dengan Mbah Khalil ketika menyerahkan amanah kepada Habib Syekh Basim Asy'ari. Filosofi sangat luar biasa. Orang buta selalu juga bawa tongkat, tetapi para komandan juga bawa kotak. Sesuatu yang tadi dengan filosofi, dengan tongkat, insya Allah jalannya tidak tersesat. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih, saya doakan semuanya sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyambutan para santriwati yang ada di Pondok Pesantren Cibasung. Mudah-mudahan berkat doa para santriwati ini membuahkan keberkahan bagi Indonesia dan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2004. Presiden 2024.
Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu SARA? Setuju? Setuju nggak? Anda tidak mengatakan iya, setuju nggak? Setuju? Nanti dulu, jawab dulu, setuju nggak? Setuju nggak? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa. Para pahlawan, para ulama yang mesti kita jaga. Baik, kita agak hati-hati sedikit untuk membicarakan, menyebut suku, etnis, dan ras tertentu agar kita menghormati sesama manusia. Salam NKRI. Saya baru aja menonton dan juga membaca ya statement dari Bang Ade Armando yang intinya gini narasinya ya, bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati marah-marah sampai gebrak-gebrak meja dan juga marah kepada Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto karena bergabungnya Mas Kaisang Pangarep ke PSI. Bang Ade Armando yang baik hati dan sempat saya kagumi, tapi mohon maaf sekarang udah enggak. Saya ingin bertanya, narasi yang Anda sampaikan itu apakah berdasarkan data dan Anda memiliki bukti-buktinya, dan saat di kejadian Anda ada di lokasi, ada di tempat, atau yang Anda lakukan hanya sekedar penggiringan opini, sebuah framing. Jika ternyata Anda tidak memiliki bukti Ibu Megawati melakukan semua itu, fix saya katakan kembali lagi, Anda melakukan fitnah dan menyebarkan hoax. Saya nggak habis pikir ya, seorang Ade Armando saat ini bisa tiba-tiba cara berpikirnya bisa berubah 180 derajat hanya karena sebuah kepentingan pribadi maupun golongan. Saya nggak habis pikir Bang Ade Armando. Selama ini Anda ada di pihak kami, tetapi tiba-tiba 180 derajat Anda berubah. Sebenarnya itu nggak ada masalah juga sih dengan berpindahnya Anda, tetapi please lah, gitu, saya mohon. Ya tetaplah narasi-narasi yang Anda sampaikan itu sesuai data dan fakta dan bukti-buktinya, bukan melakukan framing. Ya, Anda kan saya anggap selama ini orang yang cukup cerdas. Tapi kenapa tiba-tiba Anda menjadi salah satu orang yang cerdas tapi nggak waras nih? Saya benar-benar nggak habis pikir ya kepada Anda Bang Ade Armando. Miris ya, kok cara berpikir Anda berubah? Nggak ada bedanya sama kaum kadal gurun sekarang Bang Ade Armando seperti ini. Gini loh, boleh ya jika memang ada kepentingan-kepentingan buat Anda, tetapi tetaplah gunakan akal sehat, hati nurani, logika yang waras dalam bernarasi. Jangan melakukan black campaign, negatif campaign, lalu Anda memframing segala sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi suatu pembenaran publik. Janganlah Bang Ade Armando, malu dong. Anda nggak inget ya waktu Anda dipukulin di gedung DPR RI seperti apa dan bagaimana? Dan bagaimana saya, teman-teman yang lain membela Anda, menjenguk Anda. Kasihan sekali ya, Anda sekarang jadi seperti ini. Saya nggak habis pikir. Ya udah ya Bang Ade Armando, semoga Anda diberikan hidayah untuk kembali menjadi Ade Armando yang dulu, yang pola pikirnya realistis. Ya, bukan logic file seperti sekarang. Oke? Salam NKRI. Besar harapan kita semua guys ya, agar presiden berikutnya adalah jatah dari Pak Ganjar Pranowo guys, untuk membawa bangsa dan negara kita ke masa depan yang lebih cerah lagi, ke masa depan yang lebih hebat lagi.
Indonesia maju, Indonesia luar biasa, ya. Dan saya berharap Pak Ganjar yang akan menjadi presiden bagi kita semua guys, yang akan meneruskan, melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Faktor yang tidak kalah pentingnya menentukan bahwa dia layak atau tidaknya menjadi pemimpin kita adalah fisiknya guys, ya. Bukan berarti perawakannya harus bagus, harus ganteng, harus gagah, tidak guys ya. Tetapi fisiknya itu harus sehat dan kuat. Lalu yang berikutnya faktor usia, ya. Kalau usia yang sudah semakin tua, itu sudah waktunya untuk beristirahat, ya. Kita butuh sosok yang bugar, sosok yang sehat dan kuat untuk bisa menjadi pemimpin bagi kita semua, guys, ya. Karena kalau sosoknya energik, dia bisa mengerjakan dalam satu waktu itu bisa beberapa atau semua pekerjaan diselesaikan sekaligus. Ya, selain itu pemimpin yang responsif dan berwawasan luas. Ya, kalau saya lihat Pak Ganjar ini sangat responsif sekali guys ya, dan sangat berwawasan luas. Oke, meskipun di kubu dari Pak Prabowo ini didukung oleh banyak partai guys ya, didukung oleh elit-elit, tetapi semoga ya kita ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang maha besar, yakni Tuhan yang akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, memberikan kekuatan bagi kita semua untuk dapat memenangi Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Katakan amin bagi teman-teman Bapak Ibu di sini yang sepakat dengan saya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.